Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afia Isfizarotunisa dengan NIM IN 130 dari Oceanografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu batimetri untuk tugas praktikum survei hidrografi dan eksplorasi dasar laut. Yang pertama, untuk pembuatan jalur pemeruman. Yang perlu kita lakukan pertama ialah penghitungan. Di sini diketahui panjang dan lebar luasan yang mau kita survei batimetrinya yaitu 2 km kali 1 km. Kemudian kita tentukan juga intervalnya. Di sini dapat interval vertikal yaitu 7, kemudian interval horizontal itu 3. Ada juga waktu surveinya yaitu 2 jam per hari, kemudian biaya surveinya 200.000. Kemudian panjang jalur vertikal horizontal, terus total panjang jalurnya di mana 16 km. Kemudian untuk panjang interval vertikal dan horizontalnya itu 2,4 kilo. Total panjang intervalnya 4,8 km. Kemudian total panjang jalur wilayah studi 18,4 km. Kemudian lama survei yang kita butuhkan selama 2 hari dengan 3 jam per harinya. Kemudian total biaya survei yang kita butuhkan ialah 262.000. Setelah kita menentukan lajur perumnya. Kita ke aplikasi Google Earth. Di sini kita tentuin garis sepanjang 2 km, sepanjang luasan dari wilayah yang mau kita survei. Kemudian setelah itu, sini kita kasih place mark, yaitu penanda. Penanda ini untuk acuan di aplikasi map source-nya nanti. Nah, untuk penanda ini kita perlu untuk menggantinya menjadi decimal degrees. Nah, decimal degrees karena di aplikasi map source-nya itu hanya bisa membaca format yang decimal degrees. Di sini kita tentukan titik yang pertama, titik yang paling kiri, kita namain titik 1. Nah, kemudian di sini kita copy paste latitude dan longitude-nya ke Notepad. Hal ini dilakukan juga untuk titik 2 dan titik 3. Ini kita bikin lagi untuk titik yang paling pojok sebelah kanan. Kemudian ini yang titik yang di tengahnya. Caranya sama kayak tadi. Kalau udah kita ke map source. Nah, di map source ini kita pilih waypoint. Kemudian waypoint ini di titik kita namakan titik 1. Nah, di sini kita bisa copy paste longitude latitude yang tadi sudah kita catat. Kita simpan di Notepad. Kemudian bisa kita lihat itu letak titik 1 kita. Hal yang sama dilakukan untuk titik 2 dan titik 3. Kemudian di sini kita bikin track properties-nya. Untuk namanya kita namakan lajur utama dan untuk warnanya di sini pakai magenta, warnanya sebenarnya bebas. Di sini kita hubungkan melewati titik-titik yang tadi kita buat pakai waypoint. Terus untuk interval ke atasnya ini sekitar 286 meter. Ini kita buat, nah itu biar lebih presisi aja. Kemudian kita tarik ke kiri, terus naik ke atas, terus ditarik lagi ke kanan. Sampai jumlahnya itu sebanyak 9 poin di sini. Nah, kalau sudah di lajur utama, kita ganti ke lajur silang. Caranya sama, tadi kita pakai bikin track baru, kemudian kita namain lajur silang.
kita ganti warnanya biar berbeda, kemudian kita tarik ke bawah, ke atas, kanan, bawah, dan seterusnya untuk jarak ini sekitar 333 meter. Dan seterusnya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, berarti lajur perum kita itu udah jadi dan bisa kita ekspor. Seperti itu. Kita lanjut. Untuk Echo Sounder single beam yang GPS map 858 ini, sebenarnya dia bisa untuk survei kontur ataupun batimetri juga. Bisa membuat grafik medan dasar laut yang dipersonalisasi. Kemudian, GPS map ini juga membutuhkan kartu SD dengan memori yang cukup dan transducer yang kompatibel untuk GPS-nya. Nah, kartu SD ini kita butuhkan bisa digunakan untuk menyimpan data yang tadi sudah kita data batimetrinya dan untuk menyimpan data lajur hilangnya. Ini bisa kita lihat ada banyak menunya ya tadi. Nah, ini bisa dinyalain lewat sini, kemudian bisa kita pilih menu, page, back, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan yang diinginkan. Ada banyak pilihannya. Ada untuk lingkaran hijau ini mewakili area tersebut yang dipindai oleh sonar. Nah, jika merah itu tadi untuk menghasil quick draw-nya. Kemudian di sini bisa kita lihat data yang tadi lajur perumnya udah kita simpan itu bakal kelihatan di sini. Tapi ini Echo Sounder yang Fish Finder ya. Jadi dia sebenarnya beda tipe sama yang 585. Tapi ini untuk menggambarkan gimana lajur perumnya itu nanti kelihatannya kalau misalnya udah di sini, udah di GPS. Terus ya udah kita tinggal bisa ngarah-ngarahin. Nah, itu kelihatan lajur perumnya. Kita bisa ngarahin kapalnya sesuai dengan GPS-nya itu tadi. Dan lajur perumnya itu udah kita buat. Kemudian lanjut untuk pengolahan dan analisis data. Yang pertama itu di sini tadi ada data mentahnya. Nah, ini tuh data mentah yang kita dapat dari SD card yang di single beam-nya itu tadi. Nah, kemudian di sini tuh kita harus mengoreksi dulu data ini supaya bisa digunakan gitu. Nah, ini kita koreksi dulu. Itu ini patokannya ya untuk HWL, MSL, dan LWL-nya. Nah, di sini tuh HWL, MSL, dan LWL-nya. Setelah kita itu untuk di tengah, batas tengahnya itu yang jam 12. Nah, kita kasih angka sesuai dengan ini patokannya. Kemudian kita hitung, dapatlah hasil-hasil dari koreksinya ini. Tuh, nah ini batas bawahnya. Ini tuh kita bikin untuk mendapatkan hasil yang ini tadi, itu dibutuhkan dua ini. Untuk yang dari 797 ke atas ini menggunakan data yang ini, dan untuk yang 798 ke bawah berarti pakai data yang bawahnya. Pakai yang ini. Untuk yang 798, nah, 799 ke bawah itu pakai yang ini. Kemudian kalau udah itu kita cari masing-masing dari HWL, MSL, dan LWL-nya. Nah, kemudian kita copy ke sheet baru, ke Excel baru untuk lintang bujur dan HWL, LWL, dan MSL-nya.
Nah, kemudian untuk bisa dibaca oleh ArcGIS, kita perlu nyimpan dalam format Excel 97 2003 workbook. Seperti itu. Kemudian kita buka ArcMap-nya kita, ArcGIS-nya kita masukkan data yang pengumuman terkoreksi tadi, kita add, kemudian kita display XY data, kita ganti XY-nya itu bujur, lintang, dan koordinatnya seperti biasa WGS 1984. Nah, di sini tuh bakal kelihatan hasil data dari batimetri kita, dari single beam-nya. Kemudian ini kita masukin daerahnya, di sini pakai pantai, di sini daerahnya Pantai Kartini. Kemudian itu kita bikin folder baru itu untuk bikin shapefile. Di sini kita bikin new shapefile. Kemudian untuk feature type-nya kita ganti polygon dan koordinatnya WGS 1984. Setelah itu kita bisa klik editor, start editing, kemudian kita bentuk seperti pokoknya dia menutupi wilayah yang ada data batimetrinya ini tadi. Setelah itu kita stop editing, kemudian kita bisa ke topo to raster. Nah, di topo to raster ini kita masukkan yang sheet-nya tadi dan batasnya. Nah, untuk bagian field-nya ini kita ganti MSL. Ada 3 pilihannya kan tadi, MSL, LWL, dan HWL. Itu bisa kita ganti sesuai apa yang mau kita analisis dulu. Kemudian untuk tipenya itu point elevation. Kemudian yang untuk batas itu kita pilih yang boundary. Setelah itu kita save aja sesuai dengan folder yang diinginkan. Namanya terserah. Kemudian bisa kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini prosesnya udah selesai, bisa kita bagian simbologi bisa kita ganti-ganti color remnya sesuai kebutuhan atau sesuai yang diinginkan, dan bisa juga kita tambahkan batas konturnya supaya lebih jelas. Ya, setelah itu selesai untuk pengolahan batimetri. Kemudian bisa di layouting dan hasil layoutingnya jadi seperti ini. Jadi yang kita dapatkan itu data batimetri pada soal HWL, MSL, dan LWL. Seperti ini. Jadi ini contoh hasilnya sudah jadi. Sekian dari saya. Bila ada yang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.